Gimana itu kalau Ayo, naik. ambil lagi jelas tuh. Siapa tuh ada belum ada. Di depan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kosong. Pasti ada beda-beda itu lah. Nah tugas perdagangan itu cari pasarnya. Jadi nanti bahkan saya punya bayangan ini Pak, kan kita sekarang punya trade ya, distribution center. Ini kalau bisa dikelola dengan bagus, nanti dinas UKM harus punya UPT bersama JNI, nanti Pak kalau bisa sendiri ya, yang menjadi cash flow kita. Jadi dia tugasnya menampung semua produk UKM itu di sini. Alhamdulillah teman-teman dari komunitas SPP-nya sudah juga kita kesulitan menjadi waktu kita waktu kita untuk membuat pertama sampai diri ya terus untuk mematuhi memakai masker dan sabun untuk bersih. Menggunakan masker itu maksudnya diperlukan untuk mencegah terjadinya terkenanya penyebaran virus ini. Tapi sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak Ibu yang masih ditinggalkan karena di depan masih kosong. Silakan untuk mengkaji tempat duduk yang di depan yang kita mulai. Mohon kepada Bapak Ibu yang masih duduk di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat malam Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat dengan tema Penguatan Ekosistem Koperasi dan UMKM dalam Pemulihan Ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Hotel Jayakarta Senggigi 17 dan 18 Maret tahun 2021. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebagai penyegar ingatan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Acara pembukaan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dengan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat akan segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut: menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, doa, laporan panitia, sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus membuka acara secara resmi. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kita masuk ke acara pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di
rapat koordinasi penguatan, rapat koordinasi sinkronisasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Sinarilah hati kami dengan nur hidayah. Bimbinglah kami, kuatkanlah iman dan ketakwaan kami dalam menjalankan penghambaan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kami kepadamu ya Allah, dan hubungan kami kepada sesama manusia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, sungguh Engkau telah memberikan rahmat nikmat kepada kami. Jadikanlah ya Allah, ampunlah segala dosa kesalahan kami, dosa kesalahan orang tua kami, dosa kesalahan para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, ampunlah dosa kesalahan semua masyarakat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu peserta rapat koordinasi Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, Bapak Sekretaris, Bapak Kepala Bidang dan pejabat struktural di lingkungan Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang saya hormati, singkatnya hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas ridho dan inayahnya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara pembukaan rapat koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Izinkan saya atas nama panitia menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan rapat koordinasi ini adalah sebagai berikut. Terbelakang, koordinasi dan sinkronisasi program sangat diperlukan antara pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi dan UMKM ke depan masih mendapat tantangan. Untuk itu sangat dibutuhkan penguatan, penyiapan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kualitas koperasi UMKM agar siap menghadapi persaingan global. Rapat koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM diharapkan dapat menghasilkan solusi yang sistematis dan terukur terkait persoalan yang dihadapi koperasi dan UMKM, sehingga nantinya akan terwujud koordinasi, sinkronisasi, kesamaan persepsi antara provinsi dengan kabupaten kota. Dasar DPA Satuan Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Surat undangan kepada Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 893/3/122 Diskop UKM 2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang rapat koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM tahun 2021 ini, kita mengambil tema penguatan ekosistem koperasi dan UMKM dalam pemulihan ekonomi di NTB. Adapun maksud dan tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk menginventarisir hasil program dan kegiatan tahun 2020 dan mensinkronkan pelaksanaan program kegiatan tahun 2021 serta kegiatan kompilasi data program koperasi dan UMKM antara provinsi dengan kabupaten kota. Adapun peserta terdiri dari kabupaten kota sebanyak 20 orang dan peserta provinsi 20 orang, yang dari pejabat struktural dan staf potensial dinas koperasi dan UMKM provinsi. Waktu seluruh rangkaian kegiatan ini dilaksanakan di tempat ini selama 2 hari, mulai dari hari ini tanggal 17 sampai dengan 18 Maret 2021. Bersumber dari dana DPA Satuan Kerja Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021. Akhirnya saya mengajak kita semua selama 2 hari ini untuk kita berkoordinasi dan berkonsentrasi dalam membahas program kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya mohon perkenan Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan arahan sekaligus pemaparan dan membuka secara resmi acara rapat koordinasi dan sinkronisasi program koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021. Pada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, kami ucapkan panitia dan selaku panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam rapat koordinasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberkahi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andos Haji Wirajaya Kusuma MH, kami persilahkan. Sudah pada makan malam ya? Yang semangat. Apa karena suasananya dibuat sahdu gitu ya? Tadi itu tanggung banget volume penayangan skop kita itu. Jadi kesannya kurang bersemangat ya. Lagunya juga seperti itu dari Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, yang saya hormati rekan-rekan kepala bidang, para seksi yang hadir pada malam ini, yang saya cintai dan banggakan para peserta rapat koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan koperasi dan UKM se-Nusa Tenggara Barat. Yang pertama tentu kita mari panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Meskipun dalam suasana pandemi COVID ini kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghirup udara segar sampai dengan malam ini, sehingga kita masih dapat hadir pada acara pembukaan rakor dan sinkronisasi program pemberdayaan koperasi dan UKM se-Nusa Tenggara Barat. Kami mewakili
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian dari 10 kabupaten kota yang telah hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan keluangan waktu ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan rakor ini sampai dengan selesai nanti. Insya Allah besok sore ya, jadwalnya sampai jam 6 sore ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti tetap semangat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat koordinasi pada malam ini dalam pandangan kami sangat penting dan urgen ya. Jadi bukan hanya sekedar formalitas saja atau rutinitas yang kita lakukan dari tahun ke tahun. Dalam pandangan saya adalah kehadiran teman-teman semua dari kabupaten kota. Kami harapkan dapat memberikan berbagai masukan ya, terkait dengan program atau tugas utama kita pada Dinas Koperasi UKM, yaitu dalam kaitannya untuk bagaimana memberdayakan, menguatkan peran koperasi ya, sebagai sokong guru perekonomian bangsa ya, dan bagaimana untuk meningkatkan ya, dan memajukan ya, UMKM kita di daerah kita masing-masing ya. Karena saya pahami banget ya, saya pahami betul bahwa yang punya wilayah, yang punya objek yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat adalah rekan-rekan di wilayah Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, menjadi sangat penting pada rapat koordinasi insya Allah yang akan berlangsung sampai dengan besok ini, segala masukan, ya, pendapat, bahkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kota di tahun 2021 ini dapat disinkronkan ya dengan program dan kegiatan di Dinas Koperasi UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, alhamdulillah kemarin kita sudah dapat melaksanakan, atau bahkan tadi baru selesai kami melaksanakan forum perangkat daerah dalam rangka penyusunan RKPD ya, RKPD tahun 2022. Nah, di dalam penekanan program kegiatan untuk tahun 2001 dan 2022 itu ya, untuk pemerintah Provinsi NTB itu yaitu kita akan melaksanakan penguatan ya terhadap 99 desa wisata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tersebar di 10 kabupaten kota ya. Kemudian program prioritas keduanya itu adalah program food estate ya, food estate yang juga berlokasi di kabupaten kota. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program penguatan 99 desa wisata itu, tentu kita harapkan koperasi ya punya peran yang strategis di situ ya. Walaupun memang secara regulasi Dinas Koperasi UKM memang berada pada posisi gerbong ya, sebagai pengikut dari program prioritas yang sudah ditetapkan ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat siapa yang menjadi pelaku atau yang berperan penting ya di program 99 desa wisata itu, yang berperan penting di situ adalah teman-teman UMKM ya. Desa wisata tanpa ada kegiatan
atau tanpa didukung oleh produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM, itu tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Geliat perekonomian yang ada di 9 desa wisata itu justru ya dimainkan atau digerakkan oleh teman-teman UMKM. Disinilah letak pentingnya ya. Ketika teman-teman UMKM itu beraktivitas di situ, kita harapkan mereka bisa terhimpun dalam satu wadah. Dalam wadah yang paling baik itu adalah koperasi. Nah, disinilah letak pentingnya bahwa program-program yang akan kita laksanakan nanti, baik itu di 2021 maupun di 2022 itu adalah dalam kaitannya bagaimana penguatan ya kapasitas daripada 99 desa wisata yang ada, dan dalam rangka meningkatkan capacity building daripada UMKM yang ada di masing-masing desa wisata. Kelautannya gitu ya. Jadi diharapkan di situ menjadi pendukung utama untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di sekitar kita ya, di wilayah masing-masing, maupun sebagai komoditi pendukung utama untuk bisa diekspor keluar daerah NTB. Nah, dalam kaitan itu Bapak Ibu sekalian, itu menjadi sangat penting penguatan program dan kegiatan untuk mengintervensi program prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi NTB bersama pemerintah kabupaten kota. Jadi sinergitas dan keterpaduan antara program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota itu sangat penting ya. Tidak kita harapkan berjalan sendiri-sendiri, tapi yang ada adalah keterpaduan ya dan sinergitas antara pemerintah provinsi NTB dengan pemerintah kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sekarang tema kita yang kita ambil sekarang adalah penguatan ekosistem koperasi dan UMKM kita dalam pemulihan ekonomi di NTB, Bapak Ibu sekalian. Mengapa tema ini kita pilih? Karena kita tahu, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID ini, dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa. Tidak hanya dari aspek kesehatan saja, ya. Jadi masing-masing kabupaten kota menganggarkan anggaran yang begitu besar untuk penanganan dampak daripada pandemi COVID ini, ya. Jadi dari aspek kesehatan, hampir semua pemerintah kabupaten kota bahkan provinsi, Bapak Ibu sekalian, melakukan kegiatan refocusing dan rasionalisasi kegiatan untuk memberikan porsi yang lebih besar bagi penanganan dampak daripada pandemi COVID ini, baik itu dari aspek kesehatan maupun daripada dampak yang ditimbulkan sosial ekonomi. Termasuk pemerintah Provinsi NTB, Bapak Ibu sekalian, di awal tahun 2021 pun ya, kita sudah melakukan refocusing dan rasionalisasi anggaran. Jadi belum kita melaksanakan anggaran, sudah terjadi rasionalisasi anggaran. Jadi mungkin ini baru pertama kali dalam sejarah kita ya, belum anggaran dilaksanakan tapi sudah dilakukan rasionalisasi, luar biasa. Dan ini juga ternyata teman-teman di kabupaten kota juga mengalami hal yang sama ya. Kemarin Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Bima ya, menyampaikan kepada saya bahwa dilakukan rasionalisasi juga yang begitu luar biasa. Yang kabupaten kota lain juga terjadi hal yang sama ya? Ya sama. Jadi memang ya harap dimaklumi ya, kalian bawa adik gitu ya. Dan memang inilah kondisinya Bapak Ibu sekalian, dalam rangka penanganan pandemi COVID ini semua kita dilakukan rasionalisasi. Namun Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menyerah. Kalau kata Pak Gubernur, jangan pernah mengutuk terus kegelapan, tetapi pandanglah sedikit cahaya yang ada di ujung terowongan. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita harus selalu optimistis ya, walaupun di tengah-tengah kesulitan yang begitu luar biasanya ya. TPP yang belum begitu apa namanya ya, TPP belum sesuai dengan ekspektasi gitu ya.
belum sesuai dengan harapan. Tadi kita kan bermimpi, wah dengan TPP pengganti TKD itu menjadi ada peningkatan yang signifikan. Tapi ternyata kembali lagi ya, dengan disesuaikan lagi dengan kemampuan kapasitas fiskal kita. Jadi teman-teman tuh, ya saya memaklumi gitu ya. Jadi memaklumi, memang seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Jangan di kabupaten kota, di pemerintah provinsi pun ya, karena keterbatasan daripada kapasitas fiskal, maka semua dilakukan rasionalisasi, semua dilakukan penghematan dan penyesuaian ya, sesuai dengan kemampuan kapasitas fiskal kita. Nah, di satu sisi Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman yang bergerak di Udayana gitu ya, di DPRD juga tidak mau kalah untuk tidak berkurang pokirnya. Nah, itu jadi masalah gitu ya. Nah, ini memang kendala kita, tapi ya itulah memang dari sistem penganggaran kita antara eksekutif dengan legislatif itu ya ada keterkaitan, karena di situ ada fungsi budgeting untuk penganggaran yang memang harus dibahas secara bersama-sama, dan disitulah bargaining politikalnya gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin langsung menyampaikan materi ya. Saya ingin menyampaikan materi, tadi sudah prolognya, bahwa memang pada malam ini 2 hari sampai dengan besok, saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan berbagai masukan terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di pemerintah Provinsi NTB, ya khususnya di Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB. Kemudian apa yang bisa kira-kira disinkronkan ya dengan program dan kegiatan yang ada di kabupaten kota. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, kalau kita mencermati anggaran yang ada di Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB, nilainya juga nggak besar-besar amat ya. 17. Coba. Yes. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di 2020 ya, anggaran kita awal tahun di Murni dianggarkan 7,4 miliar Bapak Ibu sekalian. Jadi 4,4 miliar kecil banget untuk dinas ya, kantor induk, dan di balai 2,9. Ini pun berasal dari dana pusat gitu ya. Nah, kemudian per 20 Maret saya masuk, belum duduk udah refocusing ya. Belum duduk udah refocusing 1,203, bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di Baladiklat, karena ada ketentuan hanya boleh maksimal sekian ya, ada presentasinya nih, hanya 105 juta gitu tuh. Jadi total refocusing itu 1,3 M. Nah, setelah di refocusing Bapak Ibu sekalian, kalau ini berapa kali perubahan ini ya bagaimana? Ini sampai 6 kali Perkada 6 sampai perkara 6, bayangin. Sehingga kita ketemu angka 6,065. Ini anggaran 2020. Nah, pikir saya kemarin Bapak Ibu sekalian, karena ada peningkatan berapa? 9, kita lobby dengan TAPD melalui Bapeda dan BPKD, dapatlah kita angka 9,4 nih, 6,5, ada peningkatan. Wah, saya bilang enak nih, ada lumayan, kita longgar. Ternyata belum kita laksanakan, gitu ya. Perkada 1 turun. Kita mau tahu gitu, refocusing, cari di mana? Ditentukan. Bahkan lebih parah lagi, sudah ditentukan itemnya, diambil. Jadi kita kesulitan. Ada rakor seperti ini, yang tersisa hanya biaya narasumber, yang lain-lain dibersihkan. Loh, nggak bisa, saya bilang. Di mana nih Pak Kepala Bapeda? Pak Kepala Bapeda lebih baik tentukan saja berapa kita mau di. Ini sebenarnya bukan 749 Bapak Ibu sekalian. Awalnya 817 juta. Tapi lobby ketemu angka sekian gitu. Lumayan lah ya. Benar 817 juta juga, termasuk badan diklat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kondisinya ya.
Jadi kita dari 9,45 ya, Pak Gub itu udah diketok ya, udah disetujui di DPR, udah ada bentuk perda 9, ada perkada lagi dikurangi nasionalisasi 817 juta. Semua ini termasuk karena kami lobby termasuk kecil. Ada dinas yang sudah miliaran dipotong. Sampai mereka katakan apa? Ini belum kita belum turun SK bendahara tapi kok sudah dipotong gitu ya. Minggu depan lagi. Nah, ini katanya mau ada nasionalisasi lagi. Ya, perkara 2. Nah, tapi saya nggak tahu nih seperti apa lagi. Padahal anggaran kita cuma jadi 8,6 gitu ya. Di JPS itu Dinas Koperasi UKM diberikan tugas untuk pengadaan masker. Nah, itulah kita terbantu ada kegiatan gitu ya. Itu pun melalui lobby-lobby. Jadi ceritanya pada saat terjadi kelangkaan masker, Bapak Ibu sekalian, saya dipanggil Pak Gubernur. Yuk katanya masker ini langka banget. Iya Pak, saya sudah turun ke lapangan on the spot. Ternyata di apotek itu harga masker itu melonjak tinggi karena keterbatasan. Yang biasanya satu kotak itu 35 sampai 50 ribu, tadi per biji 7.500 sampai 10.000. Yang masker kain, masker medis ya 7.500 sampai 10.000, dan itu saya beli gitu. Akhirnya pada saat itu Pak Gubernur katakan, udah kalau gitu kita buat masker kain non medis, minta rekomendasi Dinas Kesehatan. Pak Gubernur langsung ngomong di koran, Pemprov NTB akan membuat 100.000 masker kain non medis. Bingung Pak Sekda, ini Pak Gubernur ngomong di koran, suara NTB kan namanya Gubernur yang ngomong, itu satu kebijakan dan harus dilaksanakan. Akhirnya begitu selesai rapat, Bapak Ibu sekalian, langsung Pak Sekda kumpulkan semua kepala PD di bawah asisten 2. Adanya pemberdayaan UMKM melalui bela beli produk-produk lokal, ya. Dan ini sangat inline dengan program gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk memperkuat ini, ya, tentu kami sangat berharap teman-teman di kabupaten kota melakukan intervensi program kegiatan untuk penguatan ya, kapasitas daripada teman-teman UMKM. Contoh, kalau di wilayah kerja masing-masing tolong dipetakan, tolong diidentifikasi mana kira-kira produk-produk yang bisa dikembangkan ke depan dan memang itu berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah ya. Atau berpeluang untuk diekspor ke luar daerah NTB, dari luar NTB ya. Nah, ini tolong dipetakan. Terus terang Bapak Ibu sekalian, tantangan utama kita kali ini adalah soal data ya. Soal data tentang UMKM saya belum bisa mendapatkan per sektornya gitu ya. Nah, ini yang perlu kita benahi, mungkin perlu kerja keras kita bersama. Kemarin saya di WA oleh Ibu Wagub, Bapak Ibu sekalian, menanyakan tentang data UMKM kita terbaru, yang terupdate. Memang kalau kita berbicara data terupdate, di data kita tuh ada ya, di bidang UMKM itu ada, tetapi datanya masih ketemu angka yang dulu 48.091 UMKM ya. Itu data pertama saya datang itu per 30 Desember 2019 waktu itu. Nah, kemarin Ibu Gub minta Pak Kadis tolong informasikan saya data terupdate untuk 2020. Saya bilang sama Pak Kadis, kayak apa Pak? Masih Pak, datanya sama. Waduh, bingung saya kan. Hanya saya sampaikan aja itu. Karena begini asumsinya Ibu Wagub waktu itu. Waktu penyeluncuran BP POM, Bapak Ibu sekalian, ya, ini apa jumlah usaha ultra mikro yang mendapatkan bantuan itu 448.000 lebih, Bapak Ibu sekalian. Ya Pak Kadis itu kan banyak banget gitu. Kok datanya Bapak cuma 48.000? Jadi begini, Bu Wagub, saya bilang Pak beliau, yang 448.000 itu adalah yang ultra mikro. Wagub. Kenapa saya bilang ultra mikro? Karena nggak boleh dia punya
kriterianya adalah persyaratan utamanya bahwa dia memiliki tabungan tidak lebih dari 2 juta di tabungannya. Artinya apa Ibu Wagub? Ini pelaku usaha ultramikro yang diutamakan untuk mendapatkan bantuan produktif usaha mikro gitu. Jadi bukan usaha mikronya Pak Bu Wagub. Oh begitu ya? Iya Bu. Jadi hampir sama dengan ketika teman-teman BPS melakukan sensus ekonomi. Jadi pedagang cilok, pedagang yang jual pisang goreng di mana itu masuk kepada pengusaha gitu loh, pelaku usaha. Sehingga nilai angkanya bengkak. Kalau berdasarkan data BPS, Bapak Ibu sekalian, jumlah UMKM ya disebutkan di situ. Nanti ya kita ingin dapatkan data yang ODS ya, sehingga benar-benar bisa terupdate nantinya. Ya. Nah kalau kita sudah punya data yang terkini, Bapak Ibu sekalian, nah tentu akan memudahkan pembinaan dan pencapaian target kita tuh jelas nanti fokusnya. Contoh ya, ketika kita berbicara nanti tahun 2020 ya, jumlah UMKM yang naik kelas, nah, pasti sama ini dengan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau di Renstra atau di Renja kita, target UMKM yang naik kelas itu tugas utama provinsi ya, sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di lembaran Q-nya ya, kan tugas pemerintahan provinsi itu adalah membina pelaku usaha kecil ya, pelaku usaha kecil ya, untuk bisa dinaikkan kapasitasnya ke menengah ya. Jadi kalau kabupaten kota dari mikro ya, mikro ke menengah, ke kecil nantinya dinaikkan. Nah ini yang kita menjadi fokus utama Bapak Ibu sekalian. Nah Dinas Provinsi NTB berarti dia harus benar-benar nanti melihat ya, bahwa intervensi program kegiatan itu harus benar-benar fokus kepada pelaku usaha kecil, bukan mikro yang disentuh. Nah, ini menjadi catatan mana Pak Kabit UKM? UKM mana deh? Nah ini Kabit UKM. Jadi ini benar-benar nih. Nah oleh karena itu ya, yang menjadi pilihan kemarin itu ada beberapa item, apakah itu sudah sesuai atau tidak ya, bahwa itu masuk usaha kecil apa bukan, harus diidentifikasi ya. Nah menjadi penting ya nanti bekerja sama dengan teman-teman kabupaten kota ya, untuk kira-kira usaha mikro yang sudah mendekati kecil itu nggak apa-apa disentuh gitu ya. Kan kriterianya ada tuh, usaha mikro berdasarkan Undang-Undang UMKM, Undang-Undang 20/2008 ya, bahwa aset untuk usaha mikro itu sampai dengan per tahunnya itu 300 juta ya kan. Saya yakin yang di atas 300 juta itu banyak. Sudah berubah sekarang Pak. Ya? Ada PP nomor 7 sekarang. Oh PP 7 itu ya. Yang mikro itu sampai modalnya saja sampai 1 miliar. Modalnya? Ya, modal. Kalau dulu kan mikro kita 50 juta ke bawah. Oh di PP 7 itu ya? Ya. Tidak lagi dari Undang-Undang 11. Iya. Nah ini kan tantangannya lagi luar biasa. Mikro itu berapa? 1 M modal. 1 M. Iya, modal. Modalnya paling tinggi. Kecil sampai dengan berapa? Tetap 2,5 M. Kecil di atas itu. Nah ini tantangannya nih Pak. Yang ada sekarang. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, mampu atau tidak? Berarti tugasnya berat nih. Ya. Nah ini tugasnya berat juga nih. Teman-teman kabupaten kota juga harus seperti itu, harus benar-benar nih. Saya masih melihat Undang-Undang 20 gitu. Nah ini sudah dihapus itu. Ketentuan kriterianya ketentuan dihapus ya. Dengan yang PP itu PP nomor 7. PP 7 ya, iya benar-benar PP 7 tentang Omnibus Law itu ya betul. Artinya apa? Itu benar-benar sudah menjadi tantangan buat kita. Ya. Jadi baik teman-teman kabupaten kota ya, yang akan meningkatkan mikro ke kecil gitu, nah ini menjadi tantangan. Berapa di RPJMD yang ditugaskan untuk naik kelas? Koperasi. Ya. Nah koperasi kita, nah ini sudah ada perubahan nih. Kemarin saya dengan Mbak Santi
4.000 lebih ya. Sudah ada perubahan ya. Ini data yang terakhir masih 2.440 belum diupdate ini. Nah, silakan nanti coba di teman-teman di kabupaten kota ini aja untuk penyusunan kembali. Apakah ini data ini sudah sesuai dengan kondisi kekinian, ya? Jadi dalam catatan kami masih ada 4.093 koperasi, ya. Yang aktif itu 2.440. Kemudian yang tidak aktif 1.653 koperasi. Nah, ini tolong diupdate kembali nanti Bapak Ibu sekalian, apakah masih kondisinya seperti ini masing-masing kabupaten kota, ya. Ini data awal, ya. Silakan nanti saya minta teman-teman untuk bisa menyesuaikan data ini. Mana kira-kira kalau memang ada koperasi baru terbentuk, silakan nanti disesuaikan Bapak Ibu sekalian supaya kita punya data yang terupdate. Begitu juga dengan data UMKM, ya, berbagai macam skema, ya, untuk bisa membantu teman-teman UMKM agar mereka bisa tetap berproduksi dan mempunyai pendapatan. Next. Nah, dalam catatan kami UMKM kita ini didominasi itu biayanya gratis, ya, gratis, nggak ada biaya, yang penting terstandarisasi, bisa masuk ke NTB Mall, itu marketplace-nya yang ada. Ya. Ada di Dinas Perdagangan, karena tusi mereka adalah memasarkan, maka teman-teman di Dinas Perdagangan yang ditugaskan oleh Pak Gubernur untuk membuat marketplace-nya, ya, bekerjasama dengan teman-teman dari ECSP, ya, Pariti. Next. Nah, melalui JPS Gemilang kemarin kita sudah luncurkan program JPS Gemilang selama 3 tahap, ya. Tahap pertama 105.000 KK, kemudian 120.000 KK, dan 120 KK. Dan semuanya ini melibatkan teman-teman UMKM, ya. Jadi produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM kita itu mengisi paket JPS Gemilang yang dibagikan ke masyarakat di 10 kabupaten kota yang ada, ya. Next. Nah, dalam catatan kami jumlah UKM dan IKM yang terlibat itu sekitar 4.673 UMKM, ya, yang terlibat di dalam pengadaan paket sembako ini. Alhamdulillah. Jadi karena ada program JPS Gemilang, tadinya masker itu hanya jamak-jamak dibuat, gitu ya. Sekarang ternyata menjadi trendy, gitu ya. Disesuaikan dengan pakaian, ya, ibu-ibu terutama pakaiannya tenun ikat, maka dibuatlah maskernya seperti tenun ikatnya, gitu ya. Kayak Mbak Santi nih. Ini satu paket, bajunya dari ya, dari ini tenun Bergesele, ya. Begitupun juga maskernya. Nah, ini tren yang hasil dari JPS Gemilang yang membuat masker kain non medis. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian baru kelihatan minyak juga ternyata bisa dibuat, hand sanitizer, sabun bisa dibuat ternyata sama UMKM kita, gitu ya. Walaupun memang kualitas daripada sabunnya itu belum perfect sekali, ya, tetapi memang punya kemampuan dasar untuk itu, gitu. Tidak kalah sesungguhnya ketika itu diperdayakan. Makanya Pak Gubernur sangat concern, beliau katakan ini tidak bisa kita samakan dengan produk-produk pabrikan, ya, tetapi harus diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki. Walaupun harganya rendah kemudian dibeli agak mahal, itulah tugas pemerintah karena di situ ada cost-nya, learning by doing-nya. Jadi ada ya biaya untuk pembelajaran di situ, ya, sehingga dia akan menjadi lebih baik, gitu. Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diikuti oleh 10 kabupaten kota, saya nyatakan dibuka dengan mengetuk 3 kali ketukan. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua, supaya kita tetap sehat, ya, selama pelaksanaan rakor ini. Saya pesan jaga kesehatan, banyak makan, ya, jangan sampai ada yang sakit. Dan pesan saya jangan sampai ada muncul klaster rakor koperasi UKM, ya. Saya nggak mau nih Pak Gabar, Mas Agdis, dan saya mohon izin nanti Bapak Ibu sekalian, mungkin saya nggak bisa full ikut Bapak Ibu sekalian karena besok saya akan berangkat ke Jakarta, udah janjian sama
badan jaminan produk halal ya. Ada janjian sama beliau ketemu hari Senin, saya berangkat pakai pesawat jam 2 ya. Jadi mungkin nanti yang menutup satu kesempatan Mas Inggris ya, untuk menutup kegiatan ini besok sore jam 6 sore. Dan selanjutnya nanti saya minta teman-teman kepala bidang yang sudah ditugaskan untuk mengikuti kegiatan ini dan menyampaikan pemaparannya terkait program kegiatan bidang-bidang itu agar benar-benar disampaikan dengan baik supaya mendapatkan masukan-masukan dari teman-teman kabupaten kota. Begitu juga saya harapkan kabupaten kota juga bisa menyampaikan berbagai macam kegiatan yang ada di kabupaten kota sehingga kita bisa padukan ya, dan sinkronkan dengan pemerintah provinsi NTB. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan dibukanya secara resmi acara rapat koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan koperasi dan UMKM dengan Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka berakhirlah acara pembukaan pada malam hari ini. Saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Santi.